Nah, Seskap di mana? Ya Seskap tetap di kabinet. Seskap tetap di kabinet. Kalau mau dibilang dalam konteks secara literal aja, apakah dia nempel sama presiden? Iya, memang fungsinya itu karena dia orang yang ya namanya sekretarisnya presiden ibaratnya gitu. Oh, oke. Memang harus menempel dan dia ini kan anggota TNI aktif. Oke. Nah, kadang orang ini ataupun saya suka melihat suka bias gitu kan. Apakah kadang melihat Pak Teddy ini sebagai Seskap, apalagi dari kalangan TNI. Ini saya penasaran dari kacamata akademisi dan khususnya ilmu hukum tata negara sama administrasi negara tuh gimana Bang memandang ini kan menjadi objek penelitian yang menurut saya menarik untuk jadi tulisan gitu loh. Kembali lagi di e-talk, Archipel Talk. Satu percakapan, satu pemahaman baru. Oke, saya Ari Wijaya selaku Direktur Operasional Archipel dalam podcast hari ini menjadi host. Dan pada hari ini kita akan membahas satu hal yang menurut saya sangat menarik karena menjadi highlight di Indonesia saat ini terkait dengan peran dari sekretaris kabinet. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya sangat mempunyai kompetensi akan hal tersebut. Di sini bersama kita sudah hadir Bapak Yunani Abioso SHMH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Abi. Terima kasih sudah diundang. Panggil Abi aja ya. Baik Pak. Izin ini aku panggil abang aja ya, Bang Abi ya, Pak Abi ya selaku seniorku juga di kampus. Jadi menurutku sangat pas kalau kita membahas terkait dengan kedudukan dan kewenangan sekretaris kabinet ya. Jadi pertama Bang, mau nanya, sebetulnya dalam hal kewenangan dan kedudukan sekretaris kabinet itu seperti apa ya secara hukum tata negara? Dan kalau kita ngelihat sekarang sih perannya agak dominan ya kalau menurut saya ya, melihat Bapak Teddy ya, Indra Wijaya itu ya mungkin hampir day to day-nya selalu ikut sama presiden. Apakah memang perannya seperti itu? Kalau day to day karena kita lihat kamera kali ya, nempel terus ya. Tapi kalau dibilang dominan ya kita perlu hitung dulu juga apakah memang indikator-indikator tertentunya itu memenuhi gitu bahwa pejabat ini dominasi di satuan kerjanya ya. Nah, tapi memang menarik memang ngomongin Seskap ini kita tadi kan Ari nanyain hukum tata negara ya. Iya. Yang bisa kita lihat ini sebenarnya best practice konvensi ketatanegaraan. Dalam berapa? Kita udah Indonesia merdeka 45 kata orang sejak itu sistemnya presidensial ya. Sampai sekarang. Nah, memang sekretaris kabinet ini atau kabinet sekretari kalau bahasa Inggrisnya, dia fungsi atau jabatan yang melekat di bawah sekretaris negara. Oh, oke. Jadi, sorry Bang, dia di bawah sekretaris negara, Sesnek ya? Ya, oh, oke. Itu di zaman awal-awal? Nah, bukan. Maksud saya kita harus membedah bagaimana praktik di Indonesia. Tapi kalau kita lihat secara konseptual, sekretaris kabinet ini dia berada di bawah sekretaris negara, Secretary of State biasanya. Kenapa? Karena ada pembedaan fungsi dan tugas ya antara menteri sekretaris negara yang dia bentukannya atau dukungannya itu kepada lembaga-lembaga negara. Mungkin secara simpel kita bisa dia menteri sekretaris negara juga mendukung operasional administrasi DPR atau parlemen dan juga peradilan gitu. Nah, Seskap itu di bawahnya. Dia fungsi untuk mendukung eksekutif saja atau pemerintah saja. Nah, kalau mau bagaimana di Indonesia, referensi kita misalkan tanya ke saya ke tata negara tentu kan konstitusi ya. Konstitusi itu bilang presiden adalah kepala eksekutif. Kepala pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Ya. Jadi secara konstitusional pembantu presiden itu adalah wakil presiden dan menteri-menteri. Nah, posisi Seskap nggak disebut di dalam konstitusi. Oh, oke. Gitu, di dalam undang-undang dasar? Dalam undang-undang dasar nggak disebut karena akhirnya secara konseptual juga yang berkembang adalah Seskap adalah posisinya di bawah Sesnek yang dia jabatan itu berfungsi di bawah sekretariat negara mendukung eksekutif. Nah, lebih spesifik sih dukungannya terhadap kabinet lah. Oke, jadi memang idealnya peran dan fungsi dari sekretaris kabinet itu untuk membantu fungsi dari hari-hari menjalankan di kabinet ini. Dalam hal Pak Prabowo ini kabinet merah putih ya? Kabinet merah putih. Oh, oke. Tapi yang
sepengetahuan saya, memang di dalam Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan tadi ya, Bangnya ada wakil presiden dan menteri-menteri. Nah, pengaturan kementerian itu kan setahu saya diatur undang-undang, terus diatur lagi melalui Perpres ada juga. Betul. Dan ada PP kan seperti itu. Nah, sekretaris kabinet ini apakah ada pengaturan lagi Bang spesifik terkait hal itu? Kalau yang sekarang di kementerian, di kabinet merah putih, diaturnya di bawah Perpres. Oh, di bawah Perpres. Di bawah Perpres, khususnya tata kedudukan dan struktur fungsi Kementerian Sekretaris Negara. Saya agak lupa judul lengkapnya lah, tapi mesti kita cek lah. Iya. Di situ ada salah satu urusannya, jabatannya adalah Sekretaris Kabinet. Nah, tadi saya juga ngajak kita melihat ke belakang gitu ya, di praktek presidensial kita. Ini pernah tercatat pertama kali memang Pak Harto. Maksudnya tercatat yang cukup banyak referensinya ya, bisa dipelajari. Zamannya Presiden Soeharto, Seskap itu jelas dia pejabat level eselon 1 di bawah Menteri Sekretaris Negara. Oke, jadi eselon 1 tuh. Eselon 1. Ya level kalau sekarang kementerian tuh dirjen, deputi lah ya, bukan menteri dia. Bukan menteri. Oke. Itu jadi fasilitas dan segala macam juga tentu berbeda lah ya. Tugasnya ngapain? Menjamin kelancaran komunikasi dan koordinasi kabinet. Nah, kabinet ini merefer kemana? Ya tadi, paling gampang merefer presiden, wakil, dan menteri-menteri. Menteri-menteri, Gitu. Dia urusannya udah melancarkan komunikasi dan koordinasi. Kalau berikutnya, zaman Presiden Habibie, agak bergeser tuh memang. Presiden Habibie punya pendekatan lain, ingin memisahkan besarnya kekuasaan sekretaris negara, karena juga turut mendukung parlemen dan lembaga-lembaga negara lain ya. Maka sekretaris kabinet diangkat lembaga yang kepalanya setingkat menteri. Nah, di situ mulai ada praktek tuh. Jadi ada perubahan di zaman Presiden Habibie itu, posisi dari Seskap itu yang tadinya eselon 1 di zaman Pak Harto berubah menjadi satu level sama menteri nih Bang. Tapi bukan kementerian ya. Oh, tapi bukan kementerian. Ya, belum menjadi kementerian negara. Nanti presiden-presiden berikutnya menjadi menteri negara. Terutama yang paling mungkin kita ingat pas zaman presidennya SBY, ada Menseskap namanya Pak Sudi Silalahi. Jadi sangat terkenal dulu kalau yang mendengarkan podcast ini juga bisa merefer Pak Sudi Silalahi itu karir TNI-nya itu cemerlang ya. Memang TNI tapi administrator yang baik, kemudian punya kedekatan hubungan dengan Pak SBY. Pak SBY yang secara politis dan populer menjadi presiden, Pak Sudi Silalahi karena tahu kapasitasnya diminta menjadi Seskap. Tapi ya pada saat itu trennya Habibie, Bu Mega sudah menganggap kepala sekretariat kabinet ini dia setingkat menteri, dikeluarkan dari Setnek. Itu. Nah, ketika Pak SBY dijadikanlah dia menteri negara. Levelnya udah jadi menteri. Itu. Nah, tapi balik lagi tadi tugas fungsinya apa kan, pertanyaan paling awal kan? Betul sekali. Sama sebetulnya masih untuk melancarkan hubungan koordinasi komunikasi di antara para menteri. Oke. Nah, tadi terkait dengan yang menduduki ya Bang ya. Nah, kalau ngelihat sekarang kan Pak Teddy Indrawijaya ini kan sebetulnya ajudannya Prabowo, sebelumnya ajudannya Pak Jokowi kan. Ya, ajudan presiden. Ajudan presiden sebelum ini ya. Sebelum ini. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan menurut saya agak mendasar bahwa apakah posisi dari Seskap tersebut sebaiknya diduduki oleh orang yang dekat lah dengan presiden atau ya meritokrasi gitu, memang ada profesional yang memang bisa menduduki Seskap itu, entah itu dari birokrat, entah itu dari politisi dan lain. Kalau menurut Abang, idealnya itu yang menduduki itu seperti apa? Hitung-hitungan ideal tentu kita harus bikin parameter ya, indikator, dan ini memang banyak orang yang luput membedah cara kerja pemerintah itu gimana sih. Pemerintah itu kan urusannya, apalagi tingkat presidensial tuh luas banget ya. Apalagi presidensial terus negara kesatuan lagi kayak Indonesia. Urusan dari Sabang sampai Merauke, urusan dari pendidikan sampai barang tambang gitu kan. Urusannya luas. Jadi memang wajar presiden butuh pembantu. Nah, pembantu-pembantu ini kan perlu dikoordinasikan dalam urusan pemerintahan. Nah, disinilah peran Seskap itu penting untuk memastikan komunikasi dan koordinasi di antara menteri.
Ya, kita lihat dulu, maksudnya kita lihat tugas fungsinya. Jadi kalau dia bertugas untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, kalau zaman sekarang yang mungkin kan nggak ada grup admin WA, tapi kan tentu ini bukan sekedar admin WA begitu kan. Nah, kita udah kebayang kan, pasti mungkin skill atau kompetensi tertentu yang kita harapkan. Mungkin kerja kita, mungkin di satuan kerja kita sendiri, mungkin kita memahami ada yang kita orang yang kita percaya sebagai hub di antara kita semua kan, biasanya yang apa namanya paling cekatan misalnya seperti itu ya, komunikasinya bagus gitu ya, dan apa namanya mengerti bagaimana cara kerja satuan kerja kita itu. Paling gitu. Nah, tapi apakah itu harus meritokrasi apa segala macam? Nah, ini yang memang best practice lagi, sekali lagi ya. Best practice-nya itu memang kalau kita lihat negara presidensial lain, Amerika Serikat, Korea, Filipina gitu ya, tetangga, memang kebanyakan sih orang terdekat presiden. Oh, oke. Jadi gitu ya. Nah, ada preferensi politik, tapi ya kita perlu mendalami lagi apakah memang preferensi politik itu dilatar belakangi ialah oleh meritokrasi. Yang tadi saya bilang juga pas zaman Pak SBY kan ada Pak Sudi Silalahi, sama-sama jenderal, beliau jenderal penuh, dan ya seperti saya bilang pada waktu itu orang juga memahami bahwa Pak Sudi Silalahi dipilih oleh Pak SBY jadi Seskap karena tahu latar belakang dan pengalaman dan tentunya kompetensi orang yang dipilih. Oke, jadi memang ya pada prakteknya tadi Bang Abi bilang ya, rekan-rekan di audiens ya yang di podcast, baik di beberapa negara pun ya rata-rata yang emang dekat sama presiden. Nah, tapi saya menarik nih Bang, karena kalau kita ngelihat kan kabinet ini kan cukup banyak ya, posisinya ada kantor staf presiden. Di zaman Pak SBY dulu ada Pak Kuntoro yang kepala UKP 4 ya, unit pengendali pemerintahan lah ya. Unit kerja pengendali pembangunan pemerintah, yang menjadi traffic light yang melihat kinerja menteri-menteri malah. Di mana dia tidak diatur undang-undang dasar dan undang-undang, diatur perpres, tapi menilai kementerian-kementerian yang diatur oleh undang-undang. Ini secara hukum tata negara kan, secara hierarki peraturan kan harusnya lebih tinggi yang undang-undang kan, tapi itu bisa menilai. Nah, kalau di zaman Pak Prabowo ini kan ada kantor staf presiden. Dalam hal ini yang baru dilantik Pak Dudung kan. Nah, itu gimana tuh irisan antara Mensesnek, Seskap dengan KSP, kantor staf presiden, itu menurut Abang seperti apa sih? Kalau analogi dasar ya, ini orang-orang awam aja nih Bang. Kalau direktur ini kan lagi rame-rame CEO nih kan, ada CEO, misalnya ada executive officer, ada COO, ada yang operation atau operasional, kayak Ari ya, CEO nih. Ya, seperti nah ini peran di dalam mengelola negara itu, yang tadi ada KSP, ada Mensesnek, ada Seskap, itu seperti apa gitu loh irisannya? Ini yang menjadi, kita balik lagi, kita perlu melihat 3 sampai 40 tahun ke belakang ya. Negara menjadi semakin kompleks. Urusan negara dan urusan pemerintahan itu menjadi semakin kompleks, dan setiap generasi pemerintahan baru mereka selalu berinovasi untuk menciptakan urusan baru dan pejabat-pejabat baru tentunya ya. Pada periode 70-80 ketika di barat gitu ya, mungkin di Amerika, mereka menyenangi langkah-langkah untuk debirokratisasi. Ya, birokratisasi supaya mereka lebih less birokratik lah ya. Beberapa urusan itu yang bisa dilakukan dengan campur tangan misalnya masyarakat ataupun swasta, dipersilahkan. Negara hanya menjadi regulator ya, menjadi negara regulator. Nah, kompleksitas itu semakin berkembang sehingga pejabat-pejabat ataupun urusan-urusan pemerintahan itu juga bertambah. Nah, itu tercermin sebetulnya di dalam Undang-Undang Kementerian Negara kita yang baru belakangan ini tahun lalu direvisi, tidak membatasi lagi jumlah menteri. Sehingga kita tahu Presiden Prabowo kan punya, saya sampai lupa berapa jumlahnya, dan ditambah ada menteri. Wakil menteri juga Bang. Wakil menteri juga. Gemuk lah intinya. Intinya gemuk. Kabinet ini ya. Ini gemuk. Nah, maksud saya bilang, ketika dulu 30-40 tahun lalu di negara yang semakin kompleks urusannya memilih untuk debirokratisasi dan downsizing kabinet, ya beberapa urusan diberikan kepada lembaga-lembaga yang sifatnya independen, tapi kenapa di Indonesia malah menggemuk? Sebetulnya indikatornya apa sih gitu menggemuk ya? Karena semua urusan pemerintahan udah pernah terpetakan, gitu ya. Ternyata pada saat ini adalah dipecah-pecah urusannya. Dulu Menteri Hukum, HAM,
Menteri Hukum, Imigrasi dan Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada membawa berapa? Ada 4. Ada 4 apa 5? Ada 4 urusan sebetulnya kan. Nah, kalau mau dipakai analoginya hari tadi, operasional itu ya kayak begitu, bidang-bidang urusan pemerintah itu operasional itu. Nah, menurut konstitusi, siapa yang ngurus operasional itu ya para menteri itulah. Sorry, langsung menteri yang memang mengurusi bidang-bidang terkait. Bidang-bidang terkait. Oke. Gitu ya, untuk operasional kayak begitu. Nah, jadi ketika pemerintah bisa memetakan, oh urusan saya banyak nih memang. Pemerintah dalam arti presiden ya. Terlepas dari orang dan di mana itu jabatannya, dia merasa bahwa dia harus luas atau dia downsizing, itu preferensi politik dia. Tapi begitu dia memetakan itu satu urusan itu penting, maka itu menjadi diurus oleh menteri. Itu ya kalau. Nah, itu operasional negara lah kita nyebutnya. Tapi kalau di bahasa HTNH itu urusan pemerintahannya apa. Nah, tadi nyinggung bagaimana sih ada lembaga negara lagi, ada menteri yang ditambah begitu kan? Iya, ada KSP tadi. Ada KSP, kemudian ada utusan presiden juga kan? Ada utusan presiden. Nah, itu simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Oke. Nah, ditambah ada menteri operasional, tapi ada Mensesnek juga. Tadi saya bilang Mensesnek itu sifatnya pada masa belum terlalu kompleks. Sesnek itu mensupport lembaga-lembaga negara, tapi akhirnya kan terlalu kompleks, dia mensupport lembaga-lembaga negara juga, lembaga pemerintahan, maka ditunjuklah Seskap tadi kan. Seskap menjadi pejabat yang mendukung pemerintahan. Nah, bagaimana urusannya mereka berselisihnya sebelah mana? Bukan berselisih, apa sih namanya ya? Beririsan atau overlapping? Nah, kalau overlapping kita lihat prakteknya tuh, jangan-jangan. Tapi kalau misalnya kita lihat beririsannya bagaimana, prakteknya lagi-lagi kalau saya bilang di praktek yang terbaik di Indonesia pernah terjadi ya di masa lampau dan juga di Amerika, pemerintahan SBY ada UKP 4, terus kemudian ada KSP, itu sebagai traffic light tadi. Iya, traffic light ya. pemerahnya. Nah, jadi yang the bottlenecking ataupun fungsi traffic light pada para kepala urusan pemerintahan di situ. Karena dia yang by substance dituntut bisa memahami setiap substance, atau dia punya itu juga punya tools gitu kan. Bikin lampu merah tentu perlu tools kan. Mana yang sudah hijau. Dulu apa nama laporannya kan ada di UKP gitu kan, ada Pak Kuntoro bikin. Ya, ada satu ruangan khusus dulu kan untuk nyebutnya mereka apa ya? Iya, semacam command center gitu kan, dengan segala pendekatan teknologi Pak Kuntoro itu. Ya, untuk bisa memonitor progres dari para menteri-menteri dan kementerian. Nah, Seskap di mana? Ya, Seskap tetap di kabinet. Seskap tetap di kabinet. Kalau mau dibilang dalam konteks secara literal aja, apakah dia nempel sama presiden? Iya, memang fungsinya itu, karena dia orang yang ya namanya sekretarisnya presiden ibaratnya gitu. Memang harus menempel. Dan dia bukan fungsinya untuk bisa yang menegur secara mengkoordinasikan secara operasional. Apa yang dikoordinasikannya? Kan kabinet itu harus berjalan sesuai arah, jadwal, rutinitas, dan segala macam. Seskap itu yang berfungsi seperti itu. Oh, kalau kunjungan ke luar negeri, Bang gimana tuh? Karena ada menteri luar negeri. Oh, harusnya menteri luar negeri. Idealnya seperti itu. Oh, idealnya. Dan menteri jatuh nih Bang, gara-gara ngobrol itu. Dan menteri yang terkait dengan urusan itu. Oh, urusan misalnya presiden kemarin ke Perancis, misalnya ngomongin misalnya nih pertahanan ya kan, harusnya menteri pertahanan yang ikut. Tadinya saya pikir kemarin ke Perancis terakhir itu urusan OECD, kirain. Oh, OECD yang accession ya untuk kita mengikuti. Iya. Benar nggak kan di Paris kan ininya sekretariatannya? Itu harusnya Kemenko dong. Perekonomian. Yang ngelit, iya. Ikut nggak kemarin? Enggak, saya nggak ikut lah. Jadi ya itu, ya. Jadi menteri urusan Menlu dan urusan menteri urusan yang memang mengerjakan hal tersebut. Bukan setiap kunjungan presiden harus ada Seskap. Nggak begitu ya? Nggak begitu ya. Posisinya memang dia di sekretarisnya kabinet, sekretarisnya presiden gitu ya. Tapi kan kabinet itu kan ditinggal di Jakarta. Maksudnya di ibu kota. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada presiden, kabinet kan harusnya tetap bekerja. Entah dipimpin oleh wakil presiden, ya, atau mungkin didelegasikan ke menteri koordinator tertentu. Tapi dia sebagai Seskap harus standby untuk memastikan jalannya rapat itu terjadi. Mungkin secara sederhana, mungkin siapa yang notulensi itu pasti ada notulennya gitu kan. Dan kemudian apa hasil outputnya itu tercatat secara ringkas. Mungkin sampai dengan snacknya apa di sini itu sebenarnya.
gitu. Nah, oke Bang, tapi di balik yang tadi ya masalah ini biar menjawab karena sempat ramai kan kemana-mana presiden ikut kunjungan kenegaraan Seskap sekarang ikut. Tapi ada yang menarik kalau saya lihat dari Seskap kita yang muda ini yang sekarang ini mungkin seumur saya kali ya kurang lebih ya. Dia ini kan anggota TNI aktif. Oke. Nah ini kan kalau saya ya sebagai mahasiswa, misalnya saya sebagai mahasiswa ini menarik untuk menjadi tulisan saya di bidang hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara dong. Melihat bagaimana sih pengaturan ini setara menteri tapi pangkatnya secara kepangkatan masih letkol ya terakhir. Kan dari mayor Teddy balik ke letkol ya. Habis mayor letkol ya. Letkol baru kolonel. Nah itu ya secara kepangkatan kan ya masih jauh gitu kan kalau ketemu dengan misalnya sekelas panglima. Oke. Nah kadang orang ini ataupun saya suka melihat suka bias gitu kan, apakah kadang melihat Pak Teddy ini sebagai Seskap, apalagi dari kalangan TNI, apakah dia ini letkol misalnya ketemu sama jenderal bintang sekian gitu. Ini saya penasaran dari kacamata akademisi dan khususnya ilmu hukum tata negara sama administrasi negara tuh gimana Bang memandang ini kan menjadi objek penelitian yang menurut saya menarik untuk jadi tulisan gitu loh. Ya. Mengenai kayaknya nyambung pertanyaan yang awal banget ya, gimana sih secara ideal pengisi jabatan Seskap tersebut. Seskap ini ya, jadi oke. Balik lagi, saya lebih prefer untuk melihat posisi Seskap ini dari tugas dan fungsinya kan. Nanti kan secara konseptual dan banyak praktek di negara presidensial, dia koordinator pelaksanaan kegiatan kabinet lah. Kabinet ya. Kita bisa kebayang kalau kita jadi pemimpin suatu unit kerja kan juga kita kebayang siapa sih yang bisa kita tunjuk begitu kan. Ya jadi maksudnya di situ ada preferensi politik. Nah terkait dengan posisi Pak Seskap yang sekarang juga masih TNI aktif, memang di Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang terkait ya TNI segala macam sudah membuka ruang untuk mendudukan TNI aktif di posisi kementerian atau pemerintahan yang memang urusannya terkait dengan itu. Nah, urusan terkait dengan itulah ini yang selalu menjadi banyak pertanyaan. Kalau Kementerian Pertahanan, oke lah kita wajar, kita membutuhkan TNI aktif karena yang mengerti urusan pertahanan alutsista ya tentunya TNI gitu ya. Tapi kalau misalkan di ranah Kementerian Sekretaris Negara, nah ini kan tentu kita juga bisa ini. Nah tapi memang tidak ada syarat yang seketat itu. Gitu. Jadi secara undang-undang nggak problem? Saya bukan nggak problem. Untuk saat ini secara undang-undang sudah diberikan jalan agar tidak problem. Diberikan jalan. Akhirnya menjadi jalan karena ada beberapa kali perubahan undang-undang Kementerian Negara dan undang-undang TNI yang terakhir juga begitu. Sekarang undang-undang Polri dikit lagi mau disahkan juga memberikan jalan Polri aktif bisa menduduki jabatan-jabatan di urusan pemerintahan. Iya itu sempat rame. Kalau gitu bisa nggak dibalik sipil menempati di tempat Polri dan TNI. Saya pernah dengar itu. Ya tapi balik lagi kita tinggal ukur aja secara kompetensi dan meritokrasi ya. Seandainya memang itu memenuhi apa enggak. Tapi ada catatan saya sih. Memang saya ini perlu ditelusuri kita. Mungkin kapan-kapan kita diskusinya bareng lagi adalah sepanjang saya pengetahuan saya tuh semacam ada pattern ya atau ada pola ya bahwa yang pejabat di lingkungan kementerian yang levelnya eselon 2 itu minimal aja sudah pangkatnya sudah jenderal. Kalau polisi paling pertama jenderal apa ya? Kombes kan dia bintang 1 ya. Brigjen itu kolonel, Brigjen. Kalau di TNI juga Brigjen ya pertama ya. Bintang 1 itu kalau di kementerian izin ya Bang, itu di level ASDEP, asisten deputi atau direktur. Iya, eselon 2 sih. Iya, itu. Jadi ada pattern, ada template seperti itu gitu. Udah levelnya yang di sana. Nah, kira berkaitan dengan saat ini, mungkin kita lihat mungkin pangkatnya apa. Kalau dia di sipil mungkin jabatan politis lah gitu ya, mungkin nggak terlalu ini, tapi orang wajar aja kayak Ari bertanya-tanya kan. Dia kepangkatan kepangkatan mencerminkan, apalagi di satuan yang dengan pangkatan pasti mencerminkan pengalaman kerja ya. Betul. Tadi Ari concernnya adalah mengkoordinir menteri, koordinasiin jenderal, panglima, atasan secara kesatuan itu kan atasan dia gitu loh. Tapi dalam hal level ya menteri hampir setara kan seperti itu kan. Nah, itu apakah memang pertanyaannya gini, ya kalau cuman ngoordinasiin ingetin jadwal meeting nggak masalah lah, itu bukan ininya. Ya udah oke gitu. Kalau substansi pekerjaan tapi dan itu substansi pekerjaannya kalau dia udah masuk ke ranah
operasional atau urusan pemerintahan spesifik, ya udah ada menteri yang lebih berkompeten dan sesuai dengan tugas fungsinya. Oke, jadi ini menarik ya bagi kita, khususnya saya, mungkin juga teman-teman yang menonton ini, bahwa tadi Seskap ini secara kedudukan dan kewenangan berdasarkan hukum tata negara itu seperti apa, terus juga posisi yang tadi yang mungkin Seskap saat ini ya, Pak Teddy ini kan kesatuan tentara, tapi ada level kepangkatan dan lain-lain yang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan juga kan. Jadi ini menjadi ya mungkin bahan pembicaraan dan bahan penelitian bahkan ya Bang ya. Ini untuk ditulis ini menarik. Oke, selain itu kalau saya ngelihat sekarang, oh ya Bang, yang belum kejawab masalah KSP tadi. Oh iya, KSP. Itu KSP itu gimana? KSP itu kan jenderal juga sekarang, mantan panglima, Pak Dudung. Pak Dudung mantan panglima. Jadi memang secara desain, ya balik lagi konseptual dan best practice-nya di negara presidensial, nama-nama yang kayak di Amerika itu Chief Staff of the President. Kepala stafnya presiden, kemudian ya isinya staf presiden, ini ada kepala. Filipina juga memiliki nama yang sama. Kita pun juga akhirnya memilih nama yang sama kan, kantor staf presiden. Nah, lembaga inilah yang tadi fungsinya untuk debottlenecking urusan pemerintahan, koordinasi ini bukan koordinasi jadwal rapat ya, tapi ya, misalkan pajak UMKM. Ini kan bukan urusan Kementerian Keuangan aja. Betul. Ada urusan kementerian, sekarang apa ya? Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil ya. Dan ada Kementerian UMKM sendiri kan? Ada lagi, udah pisah lagi juga. Jangan lupa, jangan-jangan terikat juga Menteri Kominfo. Karena banyak UMKM di platformnya digital kan? Betul. Nah, berarti ada 4 menteri untuk bahas terkait dengan pajak UMKM. Pajak UMKM itu. Nah, kalau di situ ada bottlenecking, ada hal yang nggak selesai dibicarakan di antara mereka, tugasnya KSP. Itu. Nah, untuk menegur atau apa, nah, atau untuk mengingatkan lagi nih harus sudah selesai loh sekarang, kok belum selesai, ada apa. Nah, di situ tugasnya KSP. Jadi kerjanya sangat substance dan apalagi kalau lagi-lagi best practice-nya Bang, ini memang didukung oleh orang yang sangat senior. Senior itu dalam arti mungkin kalau di Indonesia belakang ini trennya orang-orang berpangkat atau mantan pangkat ya, bekas jenderal gitu. Oke lah, dia udah cukup mapan dan senior, pernah memimpin organisasi tentara gitu aja. Tapi mungkin kalaupun sipil, dia sudah background pengalamannya teruji, dia profesional di bidang itu gitu segala. Nah, jadi ya, rata-rata maksudnya dalam konteks tadi saya sampaikan senior ya orangnya seperti itu. Oke. Ya, ini sebetulnya mau panjang lagi karena ada irisan KSP, terus ada irisan Kemenko kan. Melihat Kemenko-nya juga banyak nih Bang di zaman Presiden Prabowo ini kan. Jadi memang agak, ya bukan agak lagi. Saya boleh sedikit nggak ini? Jadi Kemenko ini agak anomali di presidensial. Nah, gimana tuh Bang? Ya, kalau di kita parlementer, memilih parlementer, dan di mana kita juga dulu pernah pas zaman Soekarno implementasi parlementer ya. Ya, jadi ada wakil perdana menteri, dulu nyebutnya Waperdam. Fungsinya itu seperti Kemenko sekarang, mengkoordinatori menteri-menteri di bidang-bidang tertentu, bidang ekonomi, bidang pertahanan, Nah, dan itu praktik yang umum adanya di negara parlementer. Bukan presidensil. Presidensial. Sedangkan kita presidensil nih. Nah, mungkin karena dulu ada lihat berkaca pengalaman kayak begitu, menteri-menteri, ada menteri yang lebih dituakan lagi mau koordinator. Sebetulnya nggak perlu. Kalau di presidensial itu sudah nggak ada gitu ya. Maksudnya bukan praktek yang best, karena presidensial itu udah jelas pembantu presiden ya, wakil dan menteri ya, menteri udah langsung direct ke presiden, nggak menteri ke jabatan lain dulu gitu, menambah-nambah. Bagi tadi saya bilang tren dunia belakangan ini adalah sejak 30 tahun lalu itu debirokratisasi gitu kan, hal-hal yang birokratik dipotong-potongin lah begitu kan. Nah, ini kok prakteknya kalau kita ngerasa kok jadi malah lebih birokratis, bahkan di antara para menteri aja jadi birokratis gitu. Harusnya sih langsung. Oke. Ini keren ya teman-teman semua ya. Jadi tadi ini agak sedikit menyerempet kedudukan Kemenko atau Kementerian Koordinator. Sebenarnya saya mau panjang nih karena waktu kita terbatas. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden. Sekarang banyak penasehat nih Bang. Penasehat Presiden ini mungkin lebih dari berapa? Kalau orang butuh banyak nasihat nih agak ini juga ya. Maksudnya gimana ya, kalau saya presiden saya nggak perlu banyak nasihat sih gitu ya. Nah, tapi kita akan membahas
posisi dan kedudukan yang lain di dalam sistem presidensial lah, kalau kita ya karena negara presidensial, jadi kita akan bahas lagi teman-teman. Jadi kalau memang teman mau lanjutan terkait dengan podcast ini, please kasih komen di bawah. Kita mau bahas kedudukan lembaga negara yang mana. Nanti yang paling banyak dari komen tersebut yang nanti menjadi bahasan topik kita lagi. Karena ini menurut saya menarik. Banyak orang nggak paham ya, maksudnya saya pun walaupun saya sarjana hukum misalnya kan, tapi secara hukum kan ada spesialis-spesialis lagi nih. Kebetulan Abang selaku dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, jadi ini menurut saya menjadi orang yang tepat lah untuk kita berdiskusi. Mungkin itu dari saya tunggu ya komennya teman-teman. Terima kasih Bang Abi. Ya, makasih sama-sama. Udah hadir di podcast Sama-sama. e-talk atau Archipel Talk. Baik, dari saya sekian. Ditunggu komen-komennya. Terima kasih semua.